Halo dengan Ardi. Dan Okta di sini. Selamat datang di episode kedua podcast Bincang Asik. Udah hampir 1 bulan nih kita nggak ketemu lagi di podcast Bincang Asik. Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas tentang produktivitas di masa pandemi. Kenapa kok kita harus bahas itu? Karena selama masa pandemi itu kita males-malesan buat produktif. Betul, betul sih, betul. Aku juga kadang itu kalau di rumah pagi-pagi bangun tidur itu pertama kan sholat sih ya, sholat terus pagi-pagi pas dekat mau jam-jam daring itu kayak ngantuk terus pas lihat notifikasi di HP itu kadang di grup bahasa Indonesia itu assalamualaikum nak absen ya ya udah ya absen mungkin buat berarti. Iya mungkin buat teman-teman yang ada di rumah juga ngerasakan itu kalian harusnya sih nggak boleh kayak gitu, soalnya walaupun kita di masa daring kita juga harus semangat. Kalau kalian semangat kalian akan semangat juga. Semangat intinya. Nah, episode kali ini kita akan mengangkat seperti yang Okta bilang tadi, produktivitas di masa pandemi dengan tagline kita yaitu tetap berprestasi di masa pandemi. Nah, kita di sini sudah kedatangan teman kita yang cukup banyak meraih prestasi di masa pandemi, yaitu sudah ada Farah dan Bella. Hai semuanya. Halo. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik dan semoga selalu looking up ya. Amin. Oh ya. Kalau boleh tahu nih, kesibukan apa aja sih yang kalian lakuin gitu kan di selama masa pandemi? Kan setahu kita tuh sekolah online kan. Kegiatan kalian di luar jam sekolah itu ngapain aja biasanya? Oke, aku dulu ya. Jadi tetap bangun pagi, sholat, terus tidur lagi, terus tetap ya belajar online dari jam 7 sampai jam 12-an. Setelah itu ada les, bimbel, baru ngurusin OSIS nih. Teman-teman OSIS mungkin udah paham ya. Jadi baru ngurusin OSIS, habis ngurusin OSIS, lihat-lihat YouTube, ikut-ikut webinar, terus ngerjain tugas gitu-gitu sih biasanya. Terus sama lomba-lomba. Ya, kayaknya nggak jauh beda sama Bella ya, karena aku sama Bella itu juga kemana-mana juga sama dia, jadi mungkin sama kayak ya belajar daring, terus habis itu ngurusin OSIS, terus ya bantu-bantu di rumah, ya ngerjakan tugas sama aja, terus habis itu ngurusin organisasi di luar sekolah, sama yang terakhir sih karena kita sekelompok otomatis sama-sama nyiapin lomba gitu. Iya. Produktif banget sih. Banget. Pol. Kalau kita sih di rumah ya. ngapain? Daring, rebahan, Terus? Ngurusin podcast. Oke, siap. Ya, ngurusin podcast ya, mantap. Rocker ya. Cepet ya? Iya. Berarti kalau kalian dengerin itu membantu kita semua, yang membantu Okta dan Ardi. Ya, bantu Okta Terima dan kasih, Ardi terima kasih. Untuk mendengarkan podcast ini. Nah, bicara mengenai lomba-lomba, aku juga pernah nih ngelihat di Instagramnya mereka. Aku tuh pernah ngelihat mereka itu posting kayak Twibbon gitu. Nah, Twibbon itu kayak mau mengikuti yang lomba-lomba gitu. Nah, kalian tahu itu lomba-lomba itu biasanya tuh dari mana sumber-sumbernya mungkin? Bisa dibagi juga ke teman-teman yang ada di sini. Jadi mungkin pasti kalau ngikutin Instagram Devara sama Sabenga itu pasti sama gitu kan Twibbonnya ya. Jadi biasanya emang kita itu seringnya sekelompok. Betul. Gitu. Jadi yang kamu lihat sing mana? Sing debat itu. Yang debat yang yang banyak sih. Ya kayak taunya dari mana? Banyak dari lingkungan sekitar, dari teman-teman, dari bapak ibu guru, dari orang tua, dari yang pastinya dari Instagram sih. Biasanya teman-teman ngelihat hashtag gitu ya, lomba apa gitu. Itu biasanya banyak banget. Jadi lebih ke cari-cari sendiri aja lomba-lomba. Sudah banyak akun-akun Instagram yang menyediakan informasi lomba-lomba ataupun webinar dan segala macam. Jadi kita tinggal scroll aja gitu loh, lomba mana yang kira-kira bisa kita ikuti. Ya, kayak jadi gitu. lebih ke harus cari sendiri aja sih. Nah, berarti kan harus ada motivasi toh dari diri sendiri. Nah, motivasi kalian untuk mengikuti lomba itu apa? Kalau aku pribadi sih aku merasa karena alhamdulillah aku punya kemampuan dikasih dari yang punya dunia gitu ya. Jadi otomatis aku merasa kalau aku
harus mengeksplor kemampuanku, terus mengembangkan lagi. Terus kemudian sih karena yang kata kalian berdua kalau pandemi otomatis tuh rasanya males mau ngapa-ngapain, kayak mau ngerjakan tugas itu juga di kasur. Jadi dengan adanya aku ngikutin lomba dan kegiatan segala macam, itu yang bikin menantang diriku sendiri untuk lebih produktif. Jadi kayak mau males juga nggak bisa, orang ada yang disiapin. Gitu. Betul. Jadi sama kayak Farah ya, jadi sama-sama ada lomba nih ya harus belajar. Kalau nggak gitu juga ngapain ikut lomba kan kalau nggak belajar, kalau nggak persiapan sebelumnya gitu. Terus aku juga pernah dengar ungkapan gitu loh, hidup yang nggak pernah dipertaruhkan itu nggak pernah dimenangkan. Jadi gimana caranya aku memenangkan hidupku, ya aku harus mempertaruhkan hidupku gitu loh, mempertaruhkan waktu main, mempertaruhkan waktu istirahat buat ikut-ikut lomba gitu. Jadi niatnya itu sih sebenarnya. Paham. Berarti di masa muda ini kita harus banyak-banyak berjuang gitu ya. Sambil ngisi pengalaman juga. Betul. Nambah-nambahin CV lah kalau nanti. Nambah-nambahin CV. Persiapan. Terus nih, kalau untuk udah suka mulai ikut-ikut lomba itu sejak kapan sih? Dari Bella sama Farah? Ikut lomba awal-awalnya emang dari TK ya. Kalau dari TK itu lombanya non akademik, mungkin teman-teman ya lomba nari, lomba nyanyi gitu di radio. Yang menang nggak menang ikut dapat piala gitu kan dulu TK. Tetap senang Ya kan. Terus SD udah mulai di akademik. Terus SMP mulai serius. SMA malah diseriusin dong pastinya buat nambah-nambahin di SNM. Betul. Kalau aku sendiri juga sama sih, aku dari TK sampai SMA alhamdulillah ikut lomba-lomba. Cuman lomba-lombaku itu juga sama kayak Bella, jadi lebih ke yang ini sih, kayak macem-macem gitu jenis lombanya. Kayak aku pernah ikut lomba nari, lomba fashion show, lomba membaca gambar, terus habis itu SD tuh lomba gusyu, macam-macam olimpiade. Tapi semenjak SMP ke SMA itu aku lebih fokus ke bidang akademisnya, jadi ikut lomba olimpiade, terus habis itu barusan juga ikut di Universitas Indonesia. Dan yang pas SMP itu aku juga pernah ikut lomba SIC punyanya Suko. Sama sih, cuma bedanya kalau Rara menang, kalau aku enggak gitu. Gak apa-apa, pokoknya Para pejuang SIC. Para pejuang SIC ya, Mak. kalau Okta TK-nya ikut apa lomba? Lupa ya. Lah banyak piala sih Campaign. kamu di Iya, rumahmu. dulu puisi sekarang enggak. Oh, puisi. Puisi ya Kak ya, Iya. keren sih Mas Tapi Okta. enggak lanjut. Oke, gak apa, semangat ya. Enggak apa-apa, semangat. Kamunya ngapain dulunya waktu TK? TK-nya aku lomba adan. Alhamdulillah. Lomba adan. Alhamdulillah. TK mana dulu? TK ngelo. Gak tahu ya, teman-teman semua gak tahu ya. Nggak tahu, Sama nggak. ngelo. Nggak tahu. Harusnya tahu lah, gila. Ya, gak apa-apa wis. Enggak apa-apa. Next. Next, lanjut. Prestasinya nih apa aja? Mungkin dari SMP sampai sekarang boleh disebutin. Kalau dari SMP yang kayak aku tadi bilang, aku SMP itu 3 tahun ikut SIC. Tapi alhamdulillah yang dapat piala itu yang di SIC ke 13 sama 14. Terus habis itu aku pernah ikut cerdas cermat di kejaksaan tentang korupsi. Dan kalau SMA satu tim sama Bella, aku lomba debat bahasa Inggris di salah satu universitas. Dan yang terakhir barusan yang di Indonesia Student Leadership Camp di UI gitu. Ya, sama SMP ya. SMP itu kan mulai akademik nih. Itu ada, aku pernah juara di salah satu olimpiade ekonomi. Terus juara cerdas cermat korupsi. Terus ya waktu SMA itu juara di lomba debat bahasa Inggris di salah satu universitas, satu tim dengan Rara. Terus itu ada lomba ini sih apa studi kasus. Oh iya. Studi kasus sama Rara. Dan kemarin baru menyelesaikan lomba juga, tapi alhamdulillah belum dikasih. Belum menang. Bentar, aku mau tanya. Lomba kamu yang korupsi tadi apa? Lomba korupsi itu sebenarnya lomba cerdas cermat dari kejaksaan dalam rangka memperingati hari korupsi. Hari anti korupsi. Iya. Jadi gitu. hari anti korupsi. Jadi di situ itu kita mempelajari tentang korupsi, kolusi, nepotisme, terus tentang hukum lah intinya, tentang kayak apa sih extraordinary law, extraordinary apa gitu, lupa gitu. Jadi masih inget sih gitu. Dan temen-temennya lah. Temen-temennya hukum-hukum gitu lah. Paham gak?
Enggak sih. Nah, yes. Next. Enggak. Ini tadi sempat denger nih bilang pemenang SIC ke-13 sama ke-14. 14. Kalau boleh tahu nih, waktu itu menangnya lomba di bidang mapel apa sih? Kalau di aku di bahasa Inggris, dua-duanya bahasa Inggris. Alhamdulillah lah. Terus kita kan udah nggak asing sih SIC, Betul. soalnya kita juga sekarang sudah bersekolah di SMA 1 Suko, kita juga jadi OSIS-nya juga. Pastinya kita juga udah nggak asing lagi yang namanya SIC atau Semansasu. Intelligence competition. nah mungkin kan sekarang juga pandemi tau. Dulu mungkin masih ingat Farah sama Bella mengikuti SIC dulu tuh keseruannya, mungkin pengalaman yang masih teringat sampai sekarang. Cerita-cerita berkesan yang masih Iya. diingat sampai sekarang tuh apa aja waktu mengikuti SIC di SIC ke-13 sama SIC ke-14? Kayaknya saya sih emang jadi lomba yang paling berkesan ya. Soalnya emang aku dari tadi udah nge-mention kalau aku pernah ikut SIC karena emang bagiku pengalamannya paling manis banget buat dikenang. Soalnya kenapa deh, Bella kayaknya juga merasakan hal yang sama gitu kayak Dulu mungkin teman-teman kalau ngelihat anak SMA Suko pakai seragam Suko itu kepingin banget ya kalau SMP. Jadi waktu SMP ngelihat anak SMA Suko itu disolawatin gitu ya, kepingin banget masuk situ. Nah dengan ikut SIC jadi lebih bisa ngelihat Suko itu gimana. Intinya satu hari jadi anak Suko lah gitu. Dan ketika lagi lombanya itu aku merasa ya kan aku pernah ikut lomba olimpiade juga di sekolah-sekolah lain dan di lembaga-lembaga lain. Di SIC ini kenapa aku bilang paling manis kenangannya, soalnya ketika lomba SIC ini aku merasa kayak panitianya tuh udah siap banget buat ngadain lomba ini. Jadi aku merasa sebagai peserta itu kayak merasa diperhatikan banget gitu. Diemong. Iya. Ya, diemong. Ada penampilannya kak? Ada. Waktu itu ada band, ada nari juga. Oke. Kalau ngelihat band ya itu aduh ya. Suaranya enak banget. Suaranya enak Mbak-mbak banget, perempuan, didengar, tapi nggak tahu sih ya. siapa itu. Kayak suara aku enak. Nanti nyanyi berarti. Oke. Nanti nyanyi berarti Kak, ditungguin. tolong. Nanti Kalau nyanyi. katanya ada penampilan dari band sama nari ya. Iya. Pasti dong itu disebutin nama ekskulnya itu tadi, ekskul apa? Tentunya Tentunya pasti semuanya udah tahu kali ya, mahasiswa Suko Orkestra, MSO. Sekar Asoka gitu-gitu. Pasti udah kenal gitu. Jadi aduh keren banget sih kalau diinget-inget ya gitu. Terus akhirnya masuk Suko, ngelihat lagi itu aduh senangnya. malah ngelihat gimana mereka latihan. Emang Latihan. kayaknya bener-bener Dipersiapkan. iya dipersiapkan, dan kayaknya dengan latihan segitu banyak, segitu sering, pantas aja penampilannya kayak keren dan bagus gitu. Nah, Yap, berarti betul. menarik banget dong ya. Iya dong. Buat experience dari Rara sama Bella juga mungkin menurut aku sih kayaknya belum cukup sih. Ya, mungkin kita harus coba ngedengerin dari cerita-cerita berkesan lainnya dari Yo. para pemenang SIC. Betul sebelumnya. banget. Nah, sebelum kita buat ini, kita udah melakukan riset ke beberapa siswa yang sekarang jadi siswa SMA 1 Suko yang dulunya juga Pernah mengikuti menjuarai. SIC juga dan menjuarai. Nah, ini Aku mau nanya, dulu ikut SIC, ikut-ikutan apa punya keinginan diri sendiri? Sebenarnya SIC aku ikut itu karena keinginan diri sendiri sih. Soalnya kan dari dulu udah penasaran sama SMA Suko itu gimana sih. Jadi ya ikut gitu loh. Dan juga jadi kesempatan aku kan untuk bisa tahu gimana Suko dan bisa apa ya? Jadi ngetes diri gitu loh. Bisa atau enggak gitu kan. ada keinginan diri sendiri dan dibiayai sekolah kak. Kalau ikut SIC dulu selalu keinginan dari diri sendiri. Jadi sebelumnya kan tahun 2018 itu juga ada SIC. Nah itu pemberitahuannya ada di mading sekolahku. Dan itu pertama kali aku tahu SIC ya dari situ. Terus karena belum kesampaian untuk juara, akhirnya aku ikutin Instagramnya SIC buat ngikutin informasi lebih kalau ada SIC selanjutnya. Dan terus waktu SIC 2019 ada lagi, itu langsung aku daftar untuk kedua kalinya. Cerita menarik tentang SIC yang masih diingat sampai saat ini apa? Cerita menariknya ya pas ngerjain soal itu kak, ada soal yang belum pernah saya temui sebelumnya gitu, jadi kan menambah wawasan. Kalau cerita menarik mungkin lebih ke babak semifinalnya. Soalnya semifinalnya SIC itu beda daripada olimpiade yang lain. Kalau di olimpiade yang lain kan cuman tes tulis biasa gitu. Kalau di SIC selalu ada gamenya, jadi seru banget.
Waktu SIC kan ada penampilan salah satu ekskul dari SMA Suko, yaitu paduan suara SOS. Nah, waktu penampilan itu aku tertarik banget sama ekskulnya. Dan terus waktu aku sampai sini, alhamdulillah kesampaian bisa gabung juga di paduan suaranya. Aku kan ikut SIC 3 kali berturut-turut kan. Dari kelas 7 sampai kelas 9 atau dari kelas 1 SMP sampai kelas 3. Dan menariknya dari 3 kali percobaan itu aku menang di percobaan ketiga dan juara ketiga gitu loh. Jadi kan gimana ya, unik gitu loh. Jadi nggak nyangka juga, oh ternyata apa ya, nggak percuma ya, ternyata juga bisa menang gitu. Udah itu sih. Dan juga dapat pengalaman banyak pastinya ya. Iya, yang pastinya dapat banyak sekali. Soalnya tahu kalau aku berusaha juga bisa gitu loh. Ada yang mau disampaikan nggak buat SIC tahun ini? Untuk SIC tahun ini semoga acaranya berjalan lancar, sukses, makin seru pokoknya. Ya lebih baik aja deh. Kan sekarang pandemik, nggak bisa offline gitu kan. Untuk SIC yang sekarang, karena di masa pandemi ini ya semoga SIC lebih menarik, lebih interaktif. Jadi nggak gitu-gitu aja. Jadi banyak yang bisa bisa mengikuti gitu loh. Buat SIC tahun ini semoga lebih menarik lagi. Amin. Bobot soalnya semakin hebat, jadi kayak lebih tergugah gitu buat adik-adiknya. Terus juga semoga dapat menarik banyak kalangan pelajar buat ikut lomba ini biar nambah pengalaman juga. Oke. Amin. Makasih. Itu tadi sedikit cuplikan tentang beberapa cerita atau kisah dari para pemenang SIC tahun lalu nih. Terus nih, aku mau tanya nih ya, apa dong tips and tricksnya untuk kalian nih, buat adik-adik di rumah yang mau ikut SIC tahun ini? Pokoknya yang paling penting sih jangan ragu buat mencoba. Jangan ragu buat mengeksplor kemampuan diri kalian. Kalau nggak dicoba juga nggak akan tahu gitu. Betul. Sama jangan pernah takut. Soalnya kalau emang nggak ada rasa takut itu berarti mimpimu kurang tinggi. Berarti kalau kamu ada rasa takut itu berarti mimpimu udah tinggi gitu. Tinggal direalisasikan. Coba dulu. Coba gitu. Semangat yang penting. Semangat. Wajib. Ya. Udah mungkin ya segitu aja. Ya. Udah sekian podcast kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe juga channelnya biar betul. Kita semakin semangat buat konten. Ya, buat kalian yang juga pengen ngedengerin podcast ini nggak cuma di YouTube, bisa langsung cek di Spotify. Oh ya, boleh komen-komen nih, boleh nge-WA juga. Mau apa sih topik selanjutnya, podcastnya apa gitu, boleh banget sih. Nah, terus untuk kalian yang kepo sama kehidupan kegiatan sehari-hari dari narasumber kita, bisa langsung follow akun Instagramnya yang udah kita cantumin di bawah. Sini. Yang paling penting terakhir, jangan lupa buat ikut SIC. Yoi, jangan lupa buat ikut SIC, nikmatin apa yang kita suguhkan nantinya. Jangan takut, karena kita pasti bakalan ngebantu kalian untuk akomodasinya. Tinggal gimana kalian nanti belajar dan lain sebagainya. Gitu. Dan juga yang terakhir nih, SIC tahun ini apa dong yang spesial? Apa tuh? Spesialnya itu ada apa ya? Gratis webinar. Gratis webinar, dan webinarnya jangan salah dong. Webinarnya nggak kaleng-kaleng. Webinarnya ada KS Terlubis, mungkin yang anak TikTok bisa scroll gitu ya. Siapa yang tahu? Gitu. Famous loh. Famous banget. Buat ngambis-ngambis keren sih ya. Sama. Jadi pokoknya jangan lupa buat ikut SIC dan ikut webinarnya. Sekian dari kita. Dadah. See you in another videos.